Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat kita untuk belajar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Meskipun kalian masih belajar di rumah, kalian tetap harus semangat. Kita masih ketemu lagi hari ini dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Balong. Hari ini kita mulai masuk materi baru pada materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih bersama saya Tri Haryanto di channel YouTube Tri Haryanto. Untuk kompetensi dasar pada materi ini, pada aspek pengetahuan adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasar karakteristik yang diamati. Kemudian pada aspek keterampilan, menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Pada pertemuan pertama di kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ketika kalian mengamati benda di sekitarmu, kalian mungkin terpikirkan bahwa ada benda yang tak hidup, kemudian ada benda hidup di sekitar kamu. Sekarang coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitarmu, kamu golongkan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua, benda hidup dan tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Saya garis bawah di sini adalah semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda yang tak hidup terdiri dari komponen abiotik. Pada benda tak hidup itu bisa kita kelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-ciri yang nampak. Atau bisa juga kita kelompokkan menjadi benda tak hidup alami dan benda tak hidup buatan. Kita coba lihat benda tak hidup. Tadi saya sampaikan bisa kita kelompokkan dalam benda hidup tak hidup alami dan benda tak hidup buatan. Yang tak hidup alami apa? Kalian lihat di sekitar kamu, ada batu, kemudian ada tanah, pasir, logam. Kemudian yang tak hidup buatan di dekatmu saat ini, mungkin kamu memegang HP, kamu menduduki kursi, kamu menggunakan meja, kamu menggunakan alat tulis, itu tergolong dalam benda tak hidup buatan. Yang kedua, sekarang kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kamu perhatikan gambar animasi yang bergerak ini, kira-kira apa? Iya, yang pertama adalah bergerak. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita mesti bergerak. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang. Ketika ada rangsang sesuatu dari luar, misalkan contoh sederhana, kita merasakan udara yang agak dingin, kulit ini nanti akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, kalau berdasar gambar apa anak-anak? Iya, bernapas. Kemudian ciri yang keempat adalah beradaptasi terhadap lingkungan. Nanti penjelasan secara lengkap ciri-ciri dari makhluk hidup ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kelima, ini gambar apa? Ya, memerlukan makan. Tadi pagi kalian tentu sudah sarapan semua. Nah, sarapan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan makan untuk hidup.
Kemudian ciri yang keenam, ya kalau kita lihat gambar di situ ada gambar sapi yang sedang kencing. Di situ mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Kemudian yang ketujuh, ini ada induk sapi beserta anaknya. Berarti cirinya apa? Berkembang biak. Untuk apa? Untuk melestarikan keturunannya. Nah, kalau gambar ini mulai dari dia kecil, kemudian dari anak kecil, kemudian dewasa, menjadi seorang bapak, kemudian menjadi orang tua, tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya apa ini? Ya, memiliki bahan genetik. Kita memiliki unsur genetik dari orang tua kita. Kalau makhluk hidupnya berupa hewan, berarti dia memiliki unsur genetik dari indukannya. Ya, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang berikutnya, pada pertemuan 2. Jangan lupa untuk hari ini kalian bisa catat materi-materi yang penting di buku tulis kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar untuk masa depan yang lebih gemilang.